Ya, itulah gambar-gambar situasi terkini langsung dari Palu, dari rekan saya Wahyu Wiwoho. Di sana kita akan mulai perbincangan bersama dengan Pak Daryono dari BMKG. Pak Daryono, saya akan langsung memulai dengan meluruskan informasi hoax yang selalu beredar ketika terjadi gempa. Pak Daryono, kalau misalnya ada berita di media sosial yang menyatakan gempa akan terjadi lagi, mungkin kemudian tsunami dengan lebih tinggi lagi, bisa dipastikan itu hoax? Ya. Karena hingga saat ini belum ada teknologi dan dasar ilmu yang kuat untuk menentukan apakah nanti akan terjadi gempa lagi dengan kekuatan yang besar itu belum ada. Atau gempa yang nantinya akan memicu tsunami itu belum ada. Sehingga ini sudah kita sampaikan kepada masyarakat, sudah berkali-kali dan kepada stakeholder, kepada pemerintah daerah bahwa tidak ada sekarang hingga saat ini belum ada teknologi dan pengetahuan yang mampu memprediksi dengan tepat kapan, di mana waktu gempa akan terjadi. Soalnya kalau dalam melihat di pesan media sosial begitu kan ada begitu banyak nama yang dicatut begitu termasuk mungkin BMKG. Tapi paling tidak BMKG bisa meluruskan bahwa itu sudah pasti hoax. Gitu ya? Sudah pasti hoax karena berita bohong itu. Baik, situasi terkini sekarang. Pak Daryono, kalau kita cermati di Pulau Sulawesi sendiri, gempa susulan masih terjadikah? Ya, kalau hasil monitoring kita hingga pagi tadi, kita sudah mencatat sebanyak 209 kali gempa bumi susulan dengan kekuatan yang bervariasi. 209 gempa susulan ya? Dan paling besar itu 6,3 yang terjadi pada Jumat malam ya. Kemudian berangsur-angsur menurun. Kemudian yang paling kecil 2,9 dan itu fluktuatif ya, ada yang tapi paling banyak itu ada di 3 sampai 4 itu saja ya. Tapi main shock-nya sudah lewatkah? Harapan kita begitu. Karena kita juga tidak bisa menentukan apakah ini masih ada terjadi, itu masih sulit. Tapi yang pasti kalau kita melihat dari 7,4 yang sudah lewat itu dan didahului dengan gempa pembuka yang kekuatannya 5,6 itu ya, harapan kita main shock sudah tidak ada karena memang potensi di Solo Palu Koro itu ya sekitar itu udah maksimal ya. Harapan kita tidak ada lah ya. Walaupun kita tidak bisa memprediksi dengan tepat ya. Tapi apakah polanya selalu seperti itu Pak Daryono? Jadi kalau kita di gempa Palu kan ada gempa skala Richternya 6 begitu kekuatannya pada pukul 14, lalu kemudian langsung besar begitu 7,4 pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Apakah memang polanya selalu seperti itu atau memang tidak bisa diterka juga? Jadi tidak bisa diprediksi seperti itu ya, karena tiap tempat itu karakteristiknya berbeda. Tapi dengan kejadian di Palu kemarin di Donggala itu memang gempa ini memiliki karakteristik didahului dengan gempa pendahuluan atau gempa pembuka dan tidak semua gempa besar didahului dengan gempa pembuka. Kalau yang di Lombok itu ada gempa pembukanya memang. Memang ada gempa pembukanya. Nah, dari 209 gempa susulan ini apakah ada yang berpotensi terjadi tsunami lagi? Tampaknya tidak karena kekuatannya paling besar kan 6,3 ya. Kemudian dia meluruh, mengecil dan dari tren secara umum memang ada sebuah pola yang terus melemah ya. Tetapi ini satu hal yang harus diwaspadai juga karena dengan kekuatan 7 itu gempa susulan dipastikan akan masih banyak dan berlangsung waktu cukup lama hingga beberapa minggu ke depan bahkan bulan ya. Baik, penjelasannya kemudian gempa susulan masih diperkirakan akan terus terjadi. Ini kenapa nih Pak Daryono? Karena dalam sebuah kejadian dislokasi batuan atau batuan sedang patah, itu kan dia akan balik lagi ke posisi semula. Nah saat balik lagi itu dia butuh kekuatan untuk bergerak dan masih ada raptor atau rekan-rekan yang terbentuk untuk membalikkan lagi. Karena tidak tetap di posisi yang baru ini? Dia akan membalik. Ibarat ini sebuah batu yang asli awalnya begini, kemudian patah gini, maka dia akan membalik kepada posisi semula. Dan itu yang mengeluarkan retakan-retakan kecil, patahan, dan itulah yang disebut dengan gempa susulan. Tapi kalau sudah posisi stabil, itu akan boleh. Seperti halnya di Lombok, ini sudah mulai stabil. Kalau menurut kebiasaan Pak Daryono, ini gempa susulan ini bisa terjadi hingga berapa minggu sebetulnya, berapa hari? Kita punya formula untuk memprediksi gempa susulan. Dengan catatan kita memiliki data awal yang cukup, misalnya 3 atau 4 hari ya, itu sudah menjadi syarat minimal ya untuk melakukan analisis dan
kapan itu akan meluruh dan habis. Jadi itu ada hitungannya di tempat kami, dan itu banyak yang tepat. Oke, baik. Tapi kemudian kalau misalnya memang membutuhkan waktu beberapa minggu, nah ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat dan juga dicermati itu apa nih, Pak? Ya, masyarakat harus disiapkan bahwa gempa susulan itu jika tidak ada yang signifikan banget ya, itu masyarakat tidak perlu terlalu khawatir, terlalu takut, karena memang karakteristik susulan itu kan goyangan-goyangan yang kecil ya, tapi itu kan sebenarnya membuat panik ya. Masyarakat nggak perlu panik jika itu terjadi, karena itu sebuah proses alamiah bagaimana agar sebuah blok batuan itu bisa kembali. Namun demikian, jika sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi, ada gempa susulan signifikan yang berkekuatan 6 atau 5,5, itu harus diwaspadai terhadap bangunan-bangunan yang sudah kondisinya sudah mulai retak, sudah mulai miring, sudah tidak stabil ya. Itu kalau sering dipukul dengan getaran guncangan yang kekuatan 5,5, 6, itu akan terus melemah posisi, sehingga diharapkan masyarakat tidak menghuni lagi rumah yang seperti itu. Baik, Pak Daryono, penjelasan kenapa ada gempa yang menimbulkan tsunami dan kemudian ada gempa juga yang tidak menimbulkan tsunami, nah ini bisa dijelaskan, Pak? Ya, jadi kalau gempa itu terjadi tsunami, bila mana deformasi atau patahan yang terbentuk itu ada di dasar laut, mencapai dasar laut. Itu akan, karena kalau ada blok batuan yang patah, kemudian itu gerakannya naik ya, atau turun, itu akan menimbulkan terganggunya kolom air laut. Dan kolom air laut itu akan menimbulkan sebuah impuls gelombang, dan itu adalah memicu tsunami. Tetapi yang menarik di Donggala ini adalah ini sebenarnya gempa itu pusatnya di darat, kemudian patahnya juga mendatar. Nah, tetapi saat terjadi patahan mendatar itu dan terjadi di dasar laut, patahan mendatar itu di dasar laut, tetapi kontur permukaan dasar laut itu kalau berupa perbukitan, artinya kontur tidak rata ya. Kalau konturnya rata, patahan mendatar di dasar laut itu tidak akan mengganggu kolom air laut. Tapi kalau itu berupa perbukitan atau konturnya kasarnya, itu akan tetap menimbulkan ada impuls gelombang. Atau satu lagi, kemungkinan terjadi adanya landslide atau longsoran tebing di dasar laut, dan itu sangat memungkinkan memicu tsunami. Jadi ada dua dugaan. Jika itu longsoran, maka bukan karena gempanya. Tetapi kalau karena gempanya, karena patahan mendatar itu, dipastikan dasar lautnya itu tidak datar, tapi ada sebuah perbukitan-perbukitan, hingga ketika dia bergerak, dia akan mengganggu kolom air laut. Baik, kalau untuk melihat kecenderungan saat ini, tsunami masih mungkin terjadi, paling tidak dalam waktu dekat untuk di Palu dan Donggala, Pak Daryono? Unpredictable juga, karena kita juga tidak tahu potensi yang masih tersimpan di situ. Oke, baik. Ya, pemirsa, masih bersama dengan saya, Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini BMKG, Pak Daryono. Kembali kita lanjutkan diskusi kita, Pak Daryono. Banyak yang kemudian mengkaitkan gempa bumi yang terjadi di Palu, Donggala, dan juga Sigi ini dengan gempa besar megatrust. Nah, ini bisa dijelaskan tidak, bisa diluruskan tidak dengan informasi ini sebetulnya? Baik, jadi sumber gempa bumi utama tektonik ya, itu ada dua. Yang pertama zona megatrust. Zona megatrust itu sumber gempa yang berhubungan dengan tumbukan antar lempeng. Seperti Indo-Australia tumbukan dengan Eurasia, atau Pasifik dengan Eurasia, itu namanya megatrust dengan subduksi dangkalnya. Tetapi untuk kasus yang di Poso, di Palu ini bukan megatrust, tapi ini murni sesar aktif. Jadi di Indonesia itu ada 5 subduksi aktif, dan itu jika dipecah menjadi segmen, itu ada 16 segmen megatrust. Tetapi di Indonesia itu berdasarkan pemetaan terbaru itu kita mendapatkan 295 patahan aktif. Itu yang baru bisa dikenali. Yang belum dikenali juga masih ada. Namun juga banyak. Ya, masih ada yang belum dikenali. Tetapi tampaknya saat ini pasca terjadi tsunami Aceh itu masyarakat, peneliti lebih euforia dengan fenomena megatrust yang spektakuler ketika terjadi gempa dan memicu tsunami ya. Tetapi hingga saat ini memang malah belum muncul-muncul ya. Tapi justru
gempa-gempa sesar aktif yang